Halo cuy, gimana nih? Pada enjoy dan santuy kan? Yang gak santuy karena mikirin gebetan, udah lupain aja. Cari yang baru masih banyak di grosir. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Red Bikini yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang dua orang pria dan satu wanita yang pergi ke Thailand untuk berlibur. Udah segitu aja lah. Kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film ini diawali dengan 2 biji dan 1 surabi. 2 biji ini bernama Sangjin Tahyong dan si surabi bernama Sojong. Mereka bertiga ini sedang berada di Thailand untuk berlibur. Mereka bertiga lalu naik mobil travel untuk pergi ke sebuah penginapan yang harganya sangat murah. Setelah sampai dan akan masuk ke dalam hotel, Sangjin tidak sengaja melihat seorang wanita yang sangat seksoi. Wanita ini bernama Li Ji. Saat sedang menikmati keindahan Li Ji, Sangjin dikagetkan oleh Sojong yang menyuruhnya untuk masuk. Singkatnya, saat Sangjin dan Tahyong sedang bersantuy dekat kolam renang, si Sangjin langsung terpana melihat Li Ji yang akan berenang. Hal itu pun membuat dirinya semakin penasaran. Dan sepertinya si Sangjin ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena penasaran, Sangjin dengan barbarnya mengikuti Li Ji ke kamarnya. Dan dia melihat Li Ji yang sedang mengganti pakaian. Sangjin lalu mendengar suara teriakan dari luar yang membuatnya cemas karena takut ketahuan. Sangjin lalu ditarik ke dalam oleh Li Ji dan menyuruhnya untuk diam. Karena ada seorang pria yang sedang mencari Li Ji. Sangjin dengan grogi lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat jahat dan dirinya juga salah masuk kamar. Sementara di luar, Sojong melihat Sangjin sedang berada di kamar salah satu pengunjung. Dia pun hanya tersenyum manis melihat tingkahnya si Sangjin. Di malam harinya, Sojong yang sedang berenang dihampiri oleh Sangjin. Di sini Sojong bertanya, "Tadi siang kau sedang apa?" di salah satu kamar pengunjung. Sangjin bilang bahwa tadi siang dirinya salah masuk kamar dan dia minta maaf pada Sojong. Sojong pun langsung pergi ke kamarnya. Saat sedang berdangdan, Sojong dihampiri oleh Tahyong. Dan tidak lama mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Besok paginya mereka ini akan check out. Tapi di sini si Tahyong malah berdebat dengan si supir. Gara-gara si supir ini memberikan harga mobil travelnya sangat mahal dari harga aslinya. Mereka bertiga semakin panik saat si supir mengacungkan kampak ke arah mereka. Tapi tiba-tiba Li Ji datang dan langsung memberikan entah itu cek atau apalah namanya. Si supir pun langsung pergi. Mereka bertiga sangat berterima kasih pada Li Ji. Dan akhirnya mereka juga tidak jadi untuk meninggalkan penginapan ini. Singkat cerita, Sangjin yang sedang tidur siang malah bermimpi melakukan penggeprekan dengan si Li Ji. Tapi dalam mimpinya itu, dia dihampiri oleh seorang pria sambil membawa kampak, yang membuat si Sangjin lalu terbangun. Tidak lama ada yang mengetuk pintu kamarnya. Saat dibuka, si Sangjin langsung kaget, karena ternyata itu adalah si Li Ji. Di sini Li Ji bilang bahwa dirinya ingin mengajak Sangjin dan teman-temannya untuk jalan-jalan ke pantai besok pagi. Sangjin yang mendengarnya, ya auto nerimalah, gak mungkin dia nolak, kampret. Besok paginya mereka pun pergi jalan-jalan untuk menikmati pantai di Thailand. Di sini mereka sangat enjoy dan santuy sekali. Apalagi si Sangjin yang mencari kesempatan pada si Li Ji. Singkat cerita, di malam harinya mereka kumpul dan minum bersama.
Karena si Li Ji sudah oleng, dia pergi duluan ke kamar untuk tidur. Tapi Sang Jin yang sudah tidak kuat lagi langsung menyusul Li Ji ke kamarnya. Saat masuk, Sang Jin langsung dipeluk dari belakang oleh Li Ji. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Besoknya, Sang Jin pergi ke kamar Li Ji, tapi Li Ji tidak ada di kamarnya. Sang Jin lalu kembali ke kamarnya untuk minum. Dan tiba-tiba, dia langsung pingsan. Tapi kampretnya, di saat sedang pingsan pun, si Sang Jin malah bermimpi melakukan praktek biologi bersama si Li Ji. Bener-bener hoki pingsana Besok paginya terlihat Sojong sedang sakit dan menyuruh Tahyong untuk membelikan obat. Saat Tahyong sudah pergi, ternyata si Sojong ini hanyalah pura-pura sakit. Dia lalu mengirim pesan pada Sang Jin untuk menemuinya. Jadi ternyata si Sojong ini suka pada Sang Jin dan ingin melakukan praktek biologi bersama si Sang Jin. Sang Jin lalu menemui Sojong yang sedang berenang di kolam. Di sini Sojong bilang bahwa dirinya suka pada Sang Jin. Sang Jin yang sebenarnya juga suka tanpa basa-basi langsung melakukan penggeprekan. Di malam harinya, Tahyong yang baru pulang, dia langsung kaget melihat Sojong yang pingsan. Dan dia juga melihat botol aqua di lantai yang membuat dirinya curiga. Dia pun langsung turun ke bawah untuk menanyakan pada Li Ji. Tapi di sini si Li Ji bilang bahwa Tahyong harus mencari tahu sendiri. Karena curiga pada si Li Ji, Tahyong lalu masuk ke kamarnya. Dan dia menemukan buku yang terdapat sebuah tulisan yang membuat si Tahyong langsung marah pada si Li Ji. Dia pun langsung pergi menemui si Li Ji yang berada di dalam mobil. Tahyong langsung menyuruh Li Ji untuk keluar dari mobilnya. Tapi tiba-tiba datang Sang Jin yang menghalangi si Tahyong. Dan dengan terpaksa si Tahyong langsung memukul si Sang Jin. Tahyong lalu melihat Li Ji kembali masuk ke dalam. Dan Tahyong langsung mengejarnya. Setelah tertangkap, Tahyong langsung memperkosa si Li Ji. Dan di sini si Li Ji mengakuinya kalau semua itu adalah perbuatan dirinya. Dan film pun tamat. Aduh, sumpah cuy, saya bingung dengan alur film ini. Sampai sekarang saja saya sedikit nggak paham ini film maunya apa dan dibawa kemana. Karena nggak ada penjelasan yang membuat otak saya menjadi cenghar. Ya udahlah, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subrek. Terima kasih, ciao.